Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat walaupun masih belajar di rumah. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran kedua. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah 1. Melalui kegiatan membaca puisi, penari, dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan puisi tersebut, siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. 2. Melalui kegiatan mencari informasi tentang beberapa gerakan tari daerah, siswa dapat mengetahui dan menjelaskan gerakan tari kreasi dengan rinci. 3. Siswa dapat mempraktekkan gerakan tari kreasi daerah dengan percaya diri. 4. Melalui kegiatan membaca teks manfaat makhluk hidup di sekitar kita dan membuat peta pikiran dari bacaan, siswa dapat menjelaskan manfaat makhluk hidup di sekitar kita. 5. Melalui pengamatan di lingkungan sekitar, siswa membuat laporan hasil pengamatan di lingkungan sekitar. Perhatikan gambar berikut ini. Profesi apa saja yang ada dalam gambar tersebut? Gambar 1. Pelukis. Pelukis adalah orang yang menciptakan karya seni 2 dimensi berupa lukisan. Selain pelukis, istilah yang populer adalah ahli gambar. Gambar 2. Sutradara. Sutradara adalah orang yang memberi pengarahan dan bertanggung jawab atas masalah artistik dan teknik dalam pementasan drama, pembuatan film, dan sebagainya. Gambar 3. Penari. Penari adalah orang yang pekerjaannya menari. Penari merupakan selebritis panggung. Gambar 4. Pesulap. Pesulap adalah orang yang berprofesi sebagai tukang sulap. Trik dalam sulap dapat dipelajari melalui buku-buku yang dijual di toko atau Gramedia. Tadi adalah contoh-contoh pekerja seni. Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat atau kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Pelukis, pesulap, penari, dan sutradara merupakan contoh pekerja seni. Para pekerja seni bekerja untuk membuat orang merasa senang dan menghargai keindahan. Apakah kamu tertarik untuk menjadi pekerja seni? Sekarang kita baca secara bersama-sama kisah seorang penari. Kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda.
Tari Gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895 mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Itulah sepenggal kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Setelah kita membaca secara bersama-sama kisah seorang penari gandrung di Banyuwangi, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Soal 1. Apa nama dan asal daerah tarian yang menjadi profesi Ibu Supinah? Soal kedua. Apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajah? Soal ketiga. Sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supinah sebagai seorang penari? Setelah kita mengetahui beberapa soal, sekarang kita jawab secara bersama-sama. Soal pertama. Apa nama dan asal daerah tarian yang menjadi profesi Ibu Supinah? Jawab, tari gandrung. Asal daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Soal 2. Apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajah? Jawab, sebagai penyampai pesan untuk para pejuang gerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Soal yang terakhir. Sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supinah sebagai seorang penari? Jawab, sikap dan nilai yang ditujukan oleh Ibu Supinah yaitu gigih, sungguh-sungguh, dan rajin berlatih. Setelah kita menjawab pertanyaan secara bersama-sama, marilah kita baca puisi berikut ini. Judul puisi, Puisi Penari, karya Has Cahyo, Trilion Laksono. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam, berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan. Liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari. Dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah. Karena engkau menari dengan hatimu. Setelah kita membaca puisi, sekarang kita kerjakan soal berikut. Kerjakan di buku tugasmu. Soal 1. Apakah judul puisi di atas? Siapakah penulisnya? Soal kedua. Terdiri dari berapa baitkah puisi penari? Soal ketiga. Terdiri dari berapa bariskah puisi tersebut? Soal keempat. Bercerita tentang apakah puisi penari? Buatlah sebuah paragraf yang menceritakan isi puisi tersebut. Soal terakhir. Soal nomor 5. Buatlah sebuah gambar
yang menggambarkan kisah dalam puisi penari. Selanjutnya kita lihat foto tari pendek. Negara Indonesia sangat kaya dengan keragaman seni budaya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tarian daerah Indonesia. Berikut ini adalah salah satu contoh tarian tradisional di Indonesia. 1. Tari piring dari Sumatera Barat. 2. Tari pendek dari Bali. 3. Tari remo dari Jawa Timur. 4. Tari saman dari Aceh. Tari-tarian tersebut merupakan keanekaragaman seni yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sekarang, tugas kalian di rumah adalah carilah sebuah informasi mengenai asal-usul salah satu tarian tradisional di Indonesia. Pelajaran selanjutnya yaitu makhluk hidup dan manfaatnya. Yang termasuk ke dalam makhluk hidup adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga Indonesia memiliki potensi sumber daya makhluk hidup yang hidup dan berkembang di Indonesia. Untuk mengetahuinya, mari kita baca di dalam hati. Setelah kita membaca tentang makhluk hidup, sekarang perhatikan manfaat makhluk hidup berikut ini. 1. Sumber bahan pangan. Contohnya, padi, kedelai, sapi, ayam, dan ikan. 2. Bahan sandang atau pakaian. Contohnya, berasal dari serat tumbuhan seperti pohon kapas dan ulat sutra. 3. Peralatan rumah tangga. Contohnya dari kayu. 4. Produk kesehatan. Contohnya dari kunyit, jahe, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui makhluk hidup dan manfaat makhluk hidup, sekarang kita mengerjakan soal di buku tugas. Soal pertama, buatlah daftar tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar. 2. Amati manfaat tumbuhan dan hewan yang baik bagi lingkungan rumah. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.